Hal-hal ini pernah saya lakukan pada video-video YouTube saya, dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Video-video saya dalam waktu singkat bisa mencapai 4.000 jam tayang. Tentu hal ini bisa teman-teman tiru dengan cara-cara sebagai berikut. Simak terus video ini, sebelumnya subscribe dulu ya teman-teman, minta tolong. Oke teman-teman, agar channel YouTube kita bisa dimonetisasi oleh YouTube, atau kita biar bisa dapat penghasilan dari YouTube, maka persyaratan yang harus kita dapat yaitu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Tentu hal ini tidak mudah buat saya ya. Kalau Om udah jago lah ya. Tentu hal ini tidak mudah buat saya sebagai YouTuber pemula ketika itu mengumpulkan 4.000 jam tayang seperti apa, lalu mengumpulkan 1.000 subscriber seperti apa. Nah, saya mengalihkan itu semua ya, persyaratan-persyaratan tersebut ada di hati saya, namun saya tidak terlalu menghiraukan hal itu. Karena saya lihat beberapa channel YouTube yang menyarankan untuk YouTuber pemula, buatlah video sebanyak-banyaknya. Buatlah video sebanyak-banyaknya lalu upload ke YouTube. Maka dari itu, suatu saat nanti ketika video-video kita sudah banyak di YouTube dan seiring berjalannya waktu, video kita itu akan banyak ditonton oleh orang. Nah, ini terbukti ya sama saya. Jelang 1 bulan, video saya sudah melebihi 4.000 jam tayang, teman-teman. Nah, namun subscribernya masih kurang. Nah, ya, jelang masuk ke bulan kedua, subscriber saya sudah melebihi 1.000 subscriber, maka saya diterima untuk memonetisasi channel YouTube saya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman yang baru akan memulai menjadi YouTuber, saran dari saya teman-teman itu tentukan dulu ya tema apa yang akan teman-teman tampilkan di YouTube, di channel YouTube teman-teman ya. Contoh, kalau teman-teman pengen channelnya gaming ya, tentukan dulu game apa yang akan teman-teman tampilkan di video YouTube-nya. Apakah itu FF atau Mobile Legend atau COC dan lain-lain. Atau teman-teman memasak ya, misalkan jago masak. Nah, memasak itu kan luas sekali. Di sini teman-teman tentukan satu tema, mau masak apa, daging aja, seperti itu. Cara pengolahan daging, terus besoknya daging dimasak rendang, besoknya daging dibikin sate, besoknya ternyata daging bisa digulai, besoknya dan lain-lain, seperti itu. Kenapa Bang harus satu topik aja? Kenapa enggak kita pilih banyak topik? Kan setiap orang yang nonton berbeda-beda. Jadi itu menurut saya itu mempengaruhi ke jati diri channel kita ya. Seperti apalah artinya sebuah nama. Kenapa nama saya cuma satu, misalkan ya Udin misalkan nama saya. Kenapa enggak namanya enggak banyak? Peter, Udin, misalkan Bambang gitu. Kan orang jadi bingung. Nah, begitupun YouTube ya. YouTube itu akan mempromosikan channel kalian itu sesuai dengan jati dirinya. Kalau jati diri channel kalian memasak, ketika orang lain ngetik mencari tentang video memasak, maka channel kalian yang akan dimunculkan oleh YouTube. Seperti itu Om. Atau orang lain yang ketika buka YouTube dia ingin melihat cara main game
FF misalkan, maka YouTube Om yang akan ditampilkan seperti itu. Nah, tentu mungkin ya kalau orang mau terjun ke dunia YouTube, dia akan melihat saingan-saingannya seberapa banyak. Kalau misalkan saya jago masak daging ya, saya akan lihat orang-orang yang memasak itu berapa ratus orang dalam video YouTube. Mungkin banyak. Nah, tapi pasti ada celah Om. Misalkan orang yang membahas tentang memasak itu banyak, tapi yang membahas memasak daging itu sedikit. Nah, peluang Om sebetulnya ada di situ. Itu ya Om ya. Jadi poin yang kedua, di sini saya menekankan tentang tema videonya Om ya. Nah, sekarang yang ketiga Om. Kalau kita sudah ketemu dengan satu tema, misalkan tentang game atau tentang memasak, maka Om berkewajiban membuat video sebanyak-banyaknya. Bila perlu, Om itu setiap hari upload 1 kali video. Minimal ya Om ya. Kalau Om mau 2 kali itu lebih bagus. Buat apa Bang kita banyak-banyak bikin video? Namanya orang jualan Om ya. Kan kita bikin YouTube itu pengen banyak ditonton orang. Logikanya kita itu lagi jualan Om. Nah, jadi kita lagi jualan, buat video sebanyak-banyaknya agar orang itu ketika sekali masuk ke channel YouTube kita, dia melihat oh ternyata channel ini tuh sudah banyak video-videonya. Nah, ketika dia melihat cara memasak daging dengan cara rendang, dia pasti akan penasaran dengan video-video kita yang di bawah. Itu akan berpengaruh kepada jam tayang ya Om ya. Nah, lalu ketika misalkan orang tersebut menganggap video kita itu sangat berguna dan bermanfaat, maka dia akan otomatis subscribe channel kita Om. Seperti itu. Oke ya, saya sudah menjelaskan 3 syarat monetisasi. Lalu yang kedua, tentukan ya video Om mau temanya apa, game atau masak atau lain-lain ya. Yang ketiga yang barusan saya jelaskan tadi adalah kita harus komitmen buat video Om. Nah, sebanyak-banyaknya ya kalau kita channel baru. Lalu yang keempat Om, itu belum cukup ya. Ketika kita sudah mengupload banyak video, maka tugas kita ada yang paling penting Om, yaitu memasarkannya. Video-video kita, kalau videonya tentang gaming, maka kita bagi ya, kita pasarkan, kenalkan bahwa ada nih cara-cara bermain game yang benar gitu. Misalkan ya, dalam komunitas Facebook misalkan tentang grup game ya. Nah, Om di situ bisa kasih link YouTube Om di situ, lalu posting ya, nanti biar semua orang yang ada di grup itu baca. Nah, itu salah satu yang saya lakukan di channel YouTube saya ya Om ya. Jadi saya membahas tentang motor Om, tepatnya hanya satu motornya, motor PCX. Kan motor itu banyak, tapi saya hanya mengambil satu, yaitu motor PCX. Nah, saya ikut dalam grup Facebook, grup motor-motor PCX, komunitas-komunitas PCX. Nah, di situ ketika saya selesai upload video, maka saya akan bagikan link ke dalam grup-grup sosial media tersebut. Ibaratnya saya itu beriklan lah Om lah, seperti itu. Dan ternyata hasilnya Om itu luar biasa. Saya buka YouTube studio saya ya, itu nomor 1 sebanyak 79% sumber yang orang yang menonton YouTube saya itu berasal dari Facebook. Nah ya, itu jadi salah satu bukti Om. Saya berbagi pengalaman aja di sini ya Om ya, bukan ngajarin. Nah, lalu yang selanjutnya, lebih penting Om ya dari pemasaran, buatlah Om ya, buatlah video
berdurasi minimal 8 menit. Itu yang saya lakukan. Saya membuat video, setiap video-video saya itu selalu berdurasi 8 menit. Paling minimal itu ya. Kenapa? Ketika nanti channel kita sudah dimonetisasi oleh YouTube, maka setiap video-video kita itu kita bisa pasang iklan, Om. Nah, kalau Om mau memasang iklan di tiap video kita, itu syaratnya harus 8 menit videonya, seperti itu. Nah, ya jadi maksud saya, kenapa harus 8 menit, Om? Yang pertama, kejar jam tayangnya cepet. Ya, tentu dengan isi video Om itu sangat menarik buat orang tonton gitu. Jadi orang menonton bisa lebih lama, seperti itu. Nah, keuntungannya yang kedua, ketika kita sudah diterima monetisasi, kita bisa pasang iklan dalam setiap video kita. Oke? Nah, paham ya? Kita ngobrol aja di kolom komentar lah, durasinya kepanjangan. Selebihnya kita ngobrol di kolom komentar. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.